Ya, nah ini kita harus tahu bedanya proposal dan skripsi itu apa. Mungkin ada yang bertanya-tanya, proposal tuh isinya apa sih? Kalau skripsi bedanya apa isinya? Nah, ini akan kita bahas di sini ya. Ini ada proposal skripsi dulu. Jadi targetnya semester 5 ini kalian harus sudah punya proposal skripsi. Nah, proposal skripsi itu apa? Itu adalah dokumen yang digunakan dalam pengusulan penelitian skripsi yang memuat rancangan penelitian. Jadi, rancangan penelitian kalian itu ada di proposal skripsi, makanya harus diseminarkan. Di seminar itu tujuannya agar dosen pembimbing itu tahu rencana penelitianmu itu bagaimana, latar belakangnya, kenapa meneliti itu apa, kemudian teori yang digunakan itu apa, dan metode yang digunakan itu bagaimana gitu ya. Jadi di situ ada rancangan penelitian kalian. Nanti kalau dinyatakan lulus artinya sudah bagus nih, rancangannya sudah jelas, sudah tahu cara ngambil datanya, sudah tahu teorinya. Nah, nanti langsung bisa turun ke lapangan, langsung ngambil data gitu ya. Nah, tapi kalau proposalnya masih berantakan gitu ya, acak-acakan, bab 1, bab 2, bab 3-nya nggak nyambung gitu ya, bisa jadi nggak lulus gitu. Atau mungkin proposalnya bagus tapi judulnya itu judulnya itu sudah pernah diteliti orang lain. Nah, itu bisa juga nanti ditolak di biro skripsi ya. Jadi harus judulnya itu yang belum pernah diteliti. Nah, isinya tidak banyak. Proposal itu isinya cuma sedikit, biasanya itu halamannya minimal ya. Biasanya 15-20 halaman itu sudah proposalnya sudah bagus, asalkan ya dalamnya bagus juga gitu ya. Jadi nggak banyak, sedikit aja. Nah, makanya kadang saya heran kenapa mahasiswa ini nggak sempro-sempro ya, padahal kan proposalnya dikit aja. Paling setebal makalah yang kalian biasa buat gitu ya. Tapi penulisannya harus benar pastinya ya. Nah, ini saya tulis mengikuti pedoman pedoman penulisan proposal dan skripsi yang di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Jadi kita sudah punya pedoman, jadi semuanya harus mengacu pada pedoman itu. Kalian harus punya ya, bukunya warna hijau. Ada yang sudah punya? Belum punya, harusnya sudah punya ya. Semester 5 harus mulai punya. Bisa kalau nggak salah bisa dibelinya di Mikwa apa di mana ya? Tanyakan HMJ coba ya. Ada, semuanya harus punya itu. Kalau file PDF-nya Bang Bu, ada kah? Ulun dapat dari setting. Oh, ada ya Bang bisa. Ulun dapat lain. Yang penting harus yang warna hijau itu bukunya ya. Bisa kalau PDF-nya bisa. Yang penting sama isinya ya. Nah, untuk proposal itu yang ditulis apa? Yang pertama halaman judul, pasti judul proposalnya apa nih. Nah, nanti judul proposal ini yang akan kalian bawa sampai ke skripsi. Judulnya harusnya nggak berubah. Tapi ada juga kadang yang seminar gitu berubahnya dikit-dikit aja karena variabelnya kurang tepat atau gimana gitu ya. Tapi ada juga yang berubah total gitu ya. Kayaknya nih nggak bagus nih sama pengujinya, dianggapnya gak jelas nih judulnya. Kamu ganti judul ini ya. Nah, itu berarti mengulang dari awal kalau ganti judul ya. Nah, ya nanti rezeki pian aja nanti gimana gitu. Nah, lalu daftar isi ya biasa gitu ya. Bab 1, nah bab 1 itu pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metode penelitian. Dan bab 3 inilah yang akan kita pelajari dalam perkuliahan 1 semester ini. Lalu daftar pustaka dan lampiran. Lampiran biasanya kalau mau sempro harus melampirkan instrumen penelitian minimal 1. Misalkan instrumennya ada soal tes, ada pedoman wawancara. Nah, itu cukup 1 aja itu sudah bisa sempro. Lalu skripsi. Nah, bedanya apa? Kalau skripsi itu isinya karya tulis ilmiah berupa laporan hasil penelitian. Kalau proposal itu masih rancangan, kalau skripsi itu sudah
laporan hasil penelitian. Jadi sudah dapat datanya, sudah diolah dan dilaporkan. Namanya skripsi. Nah, kalau di Fakultas Tarbiyah ini, skripsi itu ada jenisnya penelitian lapangan dengan penelitian kepustakaan. Bedanya apa, Bu? Penelitian lapangan itu, penelitinya langsung turun ke lapangan. Contohnya, mengajar di sekolah, di SD Khadijah gitu ya, di SD Khadijah Banjarmasin. Di situ kalian ngajar, ambil data, itu namanya penelitian lapangan. Atau mungkin kalian bikin instrumen angket gitu ya, mau melihat, mensurvei pendapat guru tentang pembelajaran daring misal. Nah, itu masuk penelitian lapangan. Nah, kalau penelitian kepustakaan itu datangnya kemana? Kita pakai sumber-sumber pustaka, pakai buku, pakai artikel gitu ya. Jadi biasanya ke perpustakaan karena sumbernya semuanya ke sumber-sumber pustaka seperti buku, artikel penelitian gitu. Jadi bedanya di situ. Nah, tebal halamannya pun kalau yang berdasarkan pedoman itu minimal 65 untuk penelitian lapangan. Dan kalau penelitian kepustakaan itu 50. Lebih tipis sih, tapi bahasanya ini banyak. Nanti kalian harus banyak baca karena namanya kepustakaan ya. Banyak yang dibaca. Oke. Nah, bedanya di mana? Bisa terlihat ya bedanya. Bedanya kalau skripsi ada bagian awal. Bagian awal itu isinya mulai halaman judul sampai daftar lampiran. Nah, itu harus ada pengesahan, ada moto, ada kata persembahan dan seterusnya itu ya. Nah, kemudian bab 1, nah sama kan, bab 1, bab 2 juga sama, bab 3 juga sama. Nah, bedanya di mana ini? Bedanya adalah laporan hasil penelitian. Karena tadi skripsi kan sudah hasil ya, hasil yang dilaporkan. Itu ditulis di bab 4. Lalu di bab 5 penutup. Penutup itu kesimpulan dan saran. Daftar pustaka sama, lampiran juga ada. Pasti lampirannya ini lebih tebal ya pastinya. Karena kan ada instrumennya, ada foto-foto kegiatan misalkan di sekolah gitu ya. Kemudian ada soal jawaban siswa, ada apalagi gambaran umum sekolahnya, nama gurunya, nama dokumen-dokumen dari sekolah. Nah, itu dilampirkan. Lalu daftar riwayat hidup. Nah, jadi komplit kalau yang skripsi nih ya. Ada bagian awal sampai daftar riwayat hidup. Nah, tapi kan kalian kalau sudah bikin proposal istilahnya sudah menyicil setengah kan ya. Sudah di bab 3, tinggal semester 8 itu semester 8 tuh 6 bulan itu cuma nyusun ini bab 4 sama bab 5 aja sebenarnya. Berarti kan sangat cukup waktunya ya untuk bikin skripsi itu, tepat waktu tuh harusnya cukup. Nah, makanya saya juga heran kenapa kakak tingkat kalian ada yang sampai 9 semester, 10 semester gitu ya, bahkan ada yang sampai 8 tahun gitu ya, mau di DO gitu baru dikerjakan skripsinya. Nah, jangan sampai seperti itu. Padahal kita tahu kalau udah tahu isinya skripsi itu ya tinggal lanjutkan tadi yang proposalnya udah sampai bab 3, skripsi tinggal 4-5 aja kan. Nah, nggak terlalu sulit berarti. Yang penting niatnya. Nah, nanti ada berbagai halangan menyusun skripsi gitu ya. Kalau dulu pernah ikut webinarnya Tadris Fisika ya tentang kupas tuntas skripsi itu tahu nanti kendalanya apa, cara mengatasinya bagaimana. Mungkin itu. Ini bedanya proposal dengan skripsi. Nah, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Misalnya Ulun meneliti tentang pengelolaan kelas pada skripsi Ulun. Itu tuh kelasnya tuh dari 1 sampai 6 atau gimana, Bu? Meneliti apa? Meneliti pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas apa nih? Dalam hal mengelola apa nih? Pengajarannya, Bu. Pengajaran. Pengajaran di mana? Di SD atau di mana? Di MI, Bu. Di MI. Jadi ngajar gitu ya, terus diukur nanti misalkan prestasi belajarnya gitu kah? Inggih. Jadi yang diteliti dari kelas 1 sampai 6 kah atau bagaimana?
Nah, nanti ada yang namanya populasi dan sampel. Nanti akan kita pelajari di pertemuan berapa ada di situ ya. Nanti populasi itu apa dan sampel itu apa. Nah, yang diteliti yang mana, Bu? Ya, terserah peneliti. Kalau mau meneliti sampel, itu biasanya lebih sedikit. Kan kalau populasi itu semua ya, semua subjek penelitian. Kalau populasi itu bagian dari, sampel itu bagian dari populasi. Nah, kalau peneliti mau meneliti kelas 3 aja, berarti sampelnya kelas 3. Misalkan kelas 3-nya ada 5 kelas, berarti saya mau meneliti 2 kelas aja nih. Nah, berarti sampelnya adalah kelas 3A, 3B misalkan. Tapi populasinya adalah kelas 3 semuanya, 3A, B, C, D, E itu populasinya. Jadi terserah peneliti, itu wewenang peneliti untuk memilihnya. Jadi boleh 6 kelas diteliti semua, atau mau 1 kelas diteliti, itu bebas. Gimana? Inggih Bu, paham. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Oke ya, kalau nggak ada kita masuk ke bab 1. Ini karena saya kasih gambaran bab 1 itu isinya apa saja, bab 2 apa, bab 3 apa. Nanti ini PowerPoint ini akan kalian jadikan pedoman untuk menulis proposal ya. Bab 1 isinya apa, bab 2 apa. Dan ini materi ini juga ada di buku yang hijau itu, buku pedoman proposal skripsi itu ada. Nah, bab 1 isinya apa? Pertama adalah latar belakang masalah. Nah, ini semua skripsi berangkat dari masalah. Kalau nggak ada masalah, tidak akan ketemu judul gitu ya. Jadi skripsi itu jangan tiba-tiba mikir judul dulu. Nah, judul itu diambil dari masalah. Nah, masalah itu bukan sembarang masalah ya. Kalau skripsi masalahnya bukan sembarang masalah. Artinya gimana? Masalah yang diangkat dalam skripsi itu jawabannya atau solusinya itu hanya dapat diperoleh melalui penelitian. Ya, masalahnya nanti solusinya atau penjelasan atau jawabannya itu hanya dapat diperoleh melalui penelitian. Contohnya gimana? Contohnya gini, saya ingin mengetahui jumlah siswa kelas 1 di MI Al-Kausar misalkan. Apakah itu masalah? Tidak ya. Betul, itu tidak masalah. Itu bukan masalah penelitian. Karena jawabannya apa? Jawabannya ya tinggal tanya gurunya kan, atau tanya siapa gitu, sudah tahu. Ada 30 siswa. Sudah, kalau dijawab 30 siswa udah selesai masalah kita. Udah ada solusinya. Nah, di sini masalah di sini adalah yang nggak cukup satu jawaban, kita harus pakai penelitian nih. Contohnya gimana? Contohnya gini, bagaimana pembelajaran daring ini selama 1,5 tahun COVID ini ya, bagaimana pembelajaran daring menurut siswa-siswi di MI Al-Kausar gitu, ditinjau dari misalkan gendernya, misalkan jadi kita nelitinya itu siswa aja, misalkan laki-laki aja. Menurut siswa laki-laki, pembelajaran daring ini gimana? Nah, kan ada yang jawab menyenangkan, ada yang membosankan, dan punya beragam alasan kan. Nah, itu kan nggak bisa langsung kita ketemu jawabannya, tidak bisa menyimpulkan langsung kan. Sehingga perlu dilakukan penelitian. Nah, gimana penelitiannya? Nanti pakai angket, nanti pakai wawancara. Nah, makanya itu termasuk dalam masalah penelitian. Nah, itu bisa diangkat dalam skripsi. Jadi, untuk bisa menemukan judul itu berangkat dari masalah. Jadi semester ini kalian pandai-pandailah mencari masalah ya. Masalah skripsi gitu ya, harus bisa cari masalah. Nah, kalau sudah punya masalah, berarti kita harus memikirkan solusinya bagaimana gitu ya. Adakah solusi untuk memecahkan masalah itu? Nah, nanti kita solusinya tahu dari mana? Dari teori. Kita bisa baca-baca teori. Misalkan untuk pembelajaran daring itu sudah ada loh teori tentang blended learning. Nah, ada teori tentang
PJJ, pembelajaran jarak jauh, ada pembelajaran e-learning gitu ya, ada e-learning. Nah, itu kan sekiranya yang bisa jadi solusi kan. Apakah solusi itu tepat atau tidak? Nah, itu kita perlu teliti lagi. Tapi kita sudah punya masalah nih. Ibarat masalah itu adalah penyakit, solusi itu ada obat. Jadi ada masalah atau penyakitnya, ada obatnya. Jadi yang kita harus tahu dulu masalahnya. Nggak boleh tiba-tiba dikasih obat gitu ya, tanpa tahu penyakitnya. Nih, minum obat gitu ya, padahal nggak tahu penyakitnya. Itu bahaya kan? Makanya kita harus punya masalah, baru kita pikirkan solusinya. Nah, yang ditulis dari latar belakang ini, itu masalahnya tadi apa, kemudian kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapan dan kenyataan tuh maksudnya gini, kesenjangan tuh ada perbedaan gitu ya. Harusnya kan harapannya kalau pembelajaran daring ini harapannya siswa harus tetap belajar gitu kan. Jangan corona terus nggak belajar gitu kan, nanti satu generasi bisa dalam tanda kutip bodoh semua gitu ya, maaf, bodoh gitu ya. Nah, harusnya pembelajaran daring ini harusnya berdampak positif dong selama pandemi ini. Nah, harapannya seperti itu. Tapi kenyataan di lapangan seperti apa? Nah, ternyata nggak sesuai dengan harapan. Nah, itu yang kita tulis di latar belakang. Harapannya apa, kemudian kenyataannya apa. Nah, di situ dituliskan di latar belakang. Kemudian kita kalau nulis latar belakang tidak boleh asal ngomong, maksudnya asal bicara, asal membuat kalimat. Kalimat yang kamu tulis harus didukung dengan data lapangan atau penelitian yang sudah ada. Contohnya gini, prestasi belajar siswa selama pandemi ini menurun. Nah, kamu menuliskan kata menurun, tapi tidak ada data lapangan, tidak ada penelitian yang sudah pernah dilakukan. Nah, itu nggak boleh. Nah, namanya karya ilmiah, berarti semuanya harus ilmiah gitu ya. Harus ada sumbernya, ada rujukannya. Ketika mengatakan prestasi belajarnya rendah, rendahnya itu seberapa? Datanya mana? Itu harus ada. Nah, itu yang ada di latar belakang masalah. Makanya kalau nulis proposal, nulis skripsi, itu harus banyak-banyak membaca. Membaca artikel penelitian, membaca buku gitu ya. Semakin Anda sering membaca, akan semakin cepat aliran ide-ide untuk dituliskan gitu ya. Jadi banyakin membaca. Lalu setelah latar belakang ada definisi operasional. Nah, definisi operasional ini adalah definisi kata-kata atau istilah-istilah yang ditulis dalam judul. Contoh judulnya, pembelajaran daring di masa pandemi. Misal judulnya seperti itu. Nah, berarti nanti yang dituliskan definisi operasionalnya itu adalah tadi pembelajaran daring. Pembelajaran daring itu apa sih definisinya? Nah, itu dituliskan. Kemudian pandemi itu apa sih? Itu dituliskan. Nah, jadi semua kata-kata yang orang asing itu membaca perlu penjelasan itu dituliskan dalam definisi operasional. Nah, contoh lagi, pengaruh model, pengaruh pembelajaran daring menggunakan LMS UIN terhadap prestasi mahasiswa gitu ya. Nah, berarti di situ dituliskan pengaruh pembelajaran e-learning. Berarti pembelajaran e-learning itu bagaimana? Itu dituliskan di situ. Kemudian prestasi belajar itu juga dituliskan. Dan juga harus ini dapat diukur dan dilengkapi indikator. Dapat diukur maksudnya gimana? Prestasi belajar tadi diukurnya pakai apa nih? Pakai tes, atau pakai wawancara, atau pakai angket. Nah, itu dituliskan. Lalu indikatornya apa? Prestasi itu. Misalkan ada kognitif, afektif, psikomotor misalkan ya. Nah, itu dituliskan semuanya di situ. Dan tidak boleh ada kutipan. Nah, nggak ada kutipan tuh berarti misalkan pembelajaran daring adalah pembelajaran yang dilaksanakan tanpa tatap muka. Nah, tidak boleh merujuk dalam kurung Rahmawati 2021. Nah, itu tidak boleh. Nggak boleh ada rujukan.
tapi murni dari kalimat kalian sendiri. Itu definisi operasional. Lalu yang terpenting yang ketiga adalah rumusan masalah. Nah, mungkin kalian sudah sering bikin ya. Di makalah itu ada rumusan masalah, bentuknya berarti pertanyaan yang menunjukkan fokus penelitiannya. Nah, kemudian ada tujuan penelitian. Pasti disesuaikan ya, tujuan udah tahu. Signifikansi penelitian itu manfaat penelitian. Alasan memilih judul, tulis di situ juga. Nah, dan yang terakhir penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini isinya apa? Isinya kajian penelitian orang lain yang sesuai dengan topik kita. Jadi misal kita meneliti pembelajaran daring, berarti kita pakai juga penelitian orang lain di tahun 2018, 17 dan tahun-tahun belakang gitu ya. Itu siapa yang sudah pernah meneliti pembelajaran daring? Itu ditulis di sini. Nah, sumbernya dari mana? Dari artikel, dari skripsi, kakak tingkat, dari tesis atau disertasi orang lain. Itu dituliskan di sini. Nah, yang terakhir ada sistematika pembahasan atau sistematika penulisan. Ini uraian dari pembahasan di bab 1 sampai terakhir. Ini semuanya ada di buku yang hijau itu ya, di buku pedoman. Nah, jadi bab 1 yang ditulis ada A sampai H. Ya. Jadi kalau ini udah mantap, itu udah bab 2, bab 3 itu insya Allah sudah bisa ini ya. Bisa mengikuti gitu. Gimana sampai sini bab 1 ada yang mau ditanyakan? Sampai bab 1 dulu ada yang mau ditanyakan atau sudah mulai berpikir tentang masalah, sudah dapat masalah? Bisa dilanjut ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Lanjut ya, ini bab 1 nih. Jadi kalian cari masalah dulu. Masalahnya bukan sembarang masalah ya. Harus yang bisa dilakukan penelitian. Oke, bab 2. Bab 2 ini isinya teori ya, seperti kajian pustaka ya kalau kalian bikin makalah. Berarti tergantung judulnya kan. Nah, ini contohnya judulnya misalkan ini. Pengaruh model pembelajaran berbasis masalah terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada materi IPA. Ini judulnya. Nah, judul ini kalau misalkan ditulis definisi operasional tadi ya, yang ini yang B, itu berarti yang didefinisikan tuh ini, model pembelajaran berbasis masalah. Itu apa? Model pembelajaran berbasis masalah adalah model yang bla 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 bla. Langkah-langkahnya bla 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 bla. Nah, itu ada. Kemudian lagi, kemampuan berpikir kritis. Nah, itu juga apa tuh yang dimaksud itu? Ditulis definisi operasional adalah kemampuan yang bla bla bla. Lalu dapat diukur dengan cara apa? Apakah tes, apakah wawancara atau angket? Lalu nanti indikator berpikir kritisnya itu apa? Nah, itu ditulis di indikator di definisi operasional. Nah, kalau kembali kita ke bab 2 landasan teori, nah kira-kira yang ditulis ini tentang pembelajaran berbasis masalah. Itu teorinya bagaimana? Menurut siapa? Menurut ini, menurut itu. Tulis di sini semuanya. Kemudian kemampuan berpikir kritis juga sama. Itu yang dimaksud apa? Indikatornya bagaimana? Tulis di sini. Terus materi IPA itu apa yang mau diteliti? Apakah IPA-nya itu tentang biologi atau fisika, atau kalau PGM itu biasanya ini ya, tematik gitu ya. Nah, itu dituliskan sini materinya apa. Nah, sumbernya ini dari mana? Dari buku, artikel, media massa gitu. Mungkin kalian sudah biasa bikin lah ya, di makalah bab 2 ada nih. Nah, ini yang penting. Lanjut bab 3. Ini akan kita pelajari di semester ini. Jadi, bab 3 itu memuat jenis dan pendekatan penelitian. Nah, nanti pendekatan penelitian, kalau jenis tuh tadi sudah ada tahu ya, ada 2 ya, kepustakaan dan penelitian lapangan. Nah, kalian mau pilih mana nih? Apakah kepustakaan yang kalian harus baca ke perpus gitu ya, cari sumber banyak gitu, ataukah ke lapangan? Itu jenisnya. Lalu pendekatannya apakah pendekatan kuantitatif atau kualitatif atau pengembangan atau
pendekatan yang lain, nah itu tulis di sini. Lalu subjeknya siapa? Objeknya apa? Datanya apa? Teknik ngambil datanya bagaimana? Teknik mengolahnya bagaimana? Analisisnya bagaimana? Dan yang terakhir adalah prosedur penelitian. Nah, ini nanti akan kita bahas satu semester. Kita bahasnya penelitiannya itu pendekatan kuantitatif, kualitatif, R&D, dan PTK. Ada 4 nanti yang akan kita bahas. Nah, 4-4-nya itu punya ciri khas tersendiri. Nah, nanti kalian pilih yang mana? Itu tergantung pada rumusan masalah kalian. Kalau rumusan masalahnya misalkan bagaimana pengaruh pembelajaran tadi ya, judulnya ini. Nah, bagaimana pengaruh model pembelajaran berbasis masalah terhadap kemampuan berpikir kritis? Nah, kalau pertanyaannya seperti ini, maka metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Nah, jadi apa bedanya kuanti dan kuali akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Jadi, metode yang kalian pilih bukan berdasarkan saya mau kuanti deh, soalnya kuanti itu aku banget gitu ya, ada hitung-hitungannya, ada statistiknya, nah itu aku suka banget tuh. Nah itu bukan seperti itu. Atau aku mau pilih kuali aja, kuali itu banyak narasinya, saya suka misalkan menuliskan narasi itu saya lebih suka daripada yang hitung-hitungan, saya pilih kualitatif aja. Bukan seperti itu, nggak boleh ya. Metode pemilihan metode penelitian harus berdasarkan rumusan masalahnya. Ya, di rumusan masalahnya ini apa? Akan ketahuan. Dan kalau lihat proposal itu dosen tuh cukup lihat rumusan, judulnya apa, rumusannya apa, metodenya apa, itu udah ketahuan nih. Oh, ini sudah benar nih. Bisa dibaca lebih lanjut gitu ya. Jadi saya kalau lihat proposal itu nggak perlu dibaca bab 1, paragraf pertama sampai terakhir tuh nggak usah. Cukup lihat judul, rumusan, metode, nah itu cocok nggak? Kalau sudah cocok, baru saya baca satu-satu. Tapi kalau udah nggak cocok, ya nggak saya baca. Otomatis ditolak gitu ya, salah metodenya. Nah, makanya hati-hati dalam memilih metode. Metode harus berdasarkan masalah. Jadi ibaratnya masalah tuh penyakit. Metode itu cara ngobatinya. Nah, harus benar. Kalau metodenya nggak benar, ya otomatis hasilnya nggak benar juga kan. Itu harus hati-hati. Jadi nanti kalau ujian proposal atau ujian skripsi, kenapa menggunakan metode penelitian kuantitatif, misalkan seperti itu. Jawabannya ada loh mahasiswa yang begini. Karena ini Bu, saya suka. Kebetulan statistika nilai saya bagus, jadi saya ambil kuantitatif gitu. Nah itu tidak masuk jawaban yang benar ya. Kemudian kenapa kok milih kualitatif, misalkan kok milih studi kasus? Karena kebetulan statistika saya lemah Bu, jadi saya ambil kualitatif. Nah itu tidak masuk akal. Tadi harus berdasarkan rumusan masalah. Nah ini ya, jadi kalau proposal 1, 2, 3 aja. 1, pendahuluan, landasan teori, dan metode. Sudah sampai sini proposal sudah bisa diseminarkan. Nah, tapi kalau udah jadi skripsi, kita masuk ke bab 4 nih. Nah, bab 4 kalau berdasarkan format di Fakultas Tarbiyah itu ada gambaran singkat lokasi penelitian, penyajian data, dan analisis data. Gambaran singkat ini isinya apa? Biasanya misalkan kalian meneliti ke sekolah ya, kan ke lapangan nih. Berarti nanti ada sekolah itu visinya apa, misinya apa, tenaga pendidiknya berapa, biasanya seperti itu. Ini di formatnya memang mintanya seperti itu. Kemudian penyajian data, berarti data yang kamu peroleh dipaparkan di sini. Lalu analisisnya. Nah, yang perlu ditekankan nih, banyak nih mahasiswa yang ini ya, yang terlewat, bahwa ketika kalian penelitiannya itu masuk kualitatif, itu penulisannya, penyajian data dan analisis data itu disajikan sekaligus, tidak terpisah. Jadi jadi satu. Tapi kalau penelitiannya kuanti, itu dipisah antara penyajian data dan analisis data. Nah itu sering tuh. Saya kalau nguji pas bagian dosen penguji bahasa dan tulisan, dia penelitiannya kualitatif, tapi penulisannya dipisah begini, ya otomatis
saya suruh revisi ya, harus ditulis jadi satu, nggak boleh terpisah. Jadi otomatis banyak revisinya, dia ngubah bab 4 itu banyak. Ya meskipun datanya tetap, tapi narasinya itu pasti diubah. Nah, ini mumpung kalian belum menyusun ya, ini harus diingat betul. Nah, yang terakhir adalah penutup, simpulan, dan saran. Simpulan itu menjawab rumusan masalah. Hati-hati, biasanya banyak mahasiswa yang menulis simpulan itu rumusannya 2, simpulannya cuma 1. Nah, itu tidak boleh. Jumlah simpulan, poin di simpulan harus sama dengan jumlah rumusan masalah. Rumusan masalahnya 3, simpulannya juga harus 3 minimal. Nggak boleh 2, apalagi 1 gitu ya. Artinya nggak terjawab kan rumusan masalah tadi. Harusnya sesuai. Dan poinnya pun nomor 1, 2, 3-nya harus sesuai juga dengan rumusan masalah. Lalu yang terakhir adalah saran. Nah, saran udah pasti tahu ya. Saran untuk pembaca. Setelah meneliti ini apa yang disarankan. Mungkin penelitian ini belum diuji cobakan secara luas misalkan. Baru berlaku di satu kelas aja. Mungkin perlu ada penelitian yang lebih luas lagi. Nah, itu saran. Penutup sudah selesai. Jadi kalau udah di penutup ini berarti skripsi kalian sudah sidang skripsi ya. Siap-siap wisuda gitu ya. Nah, jadi kalau udah sempro, bab 1, 2, 3 ini udah selesai, separuh perjalanan ya. Nah, ini udah bab 2, bab 3. Setelah sempro, turun ke lapangan, baru masuk bab 4, bab 5. Sudah itu aja. Gimana? Sampai sini mau ada yang ditanyakan?